Selamat malam pemirsa, jelang waktu rehat malam Anda, kami akan ajak Anda menyaksikan Kilas Nusantara yang hadir dengan 3 kabar terbaru seputar keamanan dan keselamatan laut serta atraksi menarik dari para pelindung masyarakat. Dalam operasi pengawasan pada triwulan pertama di tahun 2022 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menegakkan hukum terukur pada 51 kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan pengerusakan ekosistem laut di perairan Indonesia. Masih seputar kelautan, Panglima Laut Aceh siap memperkuat kemampuan penyelamatan atau search and rescue bagi para nelayan. Pelatihan ini nantinya akan mempermudah dalam melakukan pencarian dan penyelamatan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan salah satu atraksi yang memukau dalam peringatan HUT Damkar Satpol PP dan Linmas di Kabupaten Bangka, yakni munculnya pelangi di balik air mancur yang disemprotkan oleh mobil truk damkar. Mari kita simak rangkaian beritanya selengkapnya. Penegakan hukum terukur dan berkelanjutan terhadap 51 kapal ikan asing dan kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan pengerusakan ekosistem laut di 6 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin 28 Maret. Keberhasilan penangkapan dalam rangka operasi pengawasan tersistem pada triwulan pertama tahun 2022 tersebut sebagai wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adi Nurwaluddin mengatakan tidak ada toleransi bagi kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran kelautan di wilayah perairan Indonesia. Semuanya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu kapal yang ditangkap oleh jajaran PSDKP, kapal ikan asing berbendera Filipina, yang tentunya diduga melakukan pelanggaran pencurian ikan di wilayah BPP NRI tanpa dilengkapi dokumen, tanpa izin, dan melakukan tindakan pencurian ikan dengan menggunakan alat kapal yang dilarang. Ini komitmen daripada Menteri Kelautan Perikanan, zero toleran terhadap illegal fishing, dan untuk menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan. Dirjen PSDKP menambahkan dari total 51 kapal yang berhasil diamankan, 5 diantaranya merupakan kapal asing berbendera Malaysia dan Filipina. Selebihnya adalah kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran, mulai dari izin hingga praktek penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Panglima Laut Aceh siap memperkuat kemampuan penyelamatan bagi nelayan. Peningkatan kemampuan ini nantinya akan dilakukan di masing-masing wilayah Panglima Laut Kabupaten Kota di Aceh. Peningkatan kemampuan SAR guna mempermudah dalam melakukan pencarian dan penyelamatan nelayan yang mengalami kecelakaan di laut saat mencari ikan. Selain itu, nelayan juga nantinya diharuskan mampu berkoordinasi serta membagikan titik koordinat kepada Basarnas untuk mempercepat melakukan pertolongan, juga harus mampu melakukan pertolongan awal. Wakil Sekretaris Jenderal Panglima Laut Aceh Miftah Cut Ade Senin 28 Maret mengatakan, selama ini proses pencarian dan pertolongan terhambat alat komunikasi yang belum memadai atau tidak dimiliki oleh semua nelayan. Selain itu, alat bantu lain seperti pelampung dan alat navigasi juga belum dimiliki oleh semua nelayan. Sehingga proses pencarian dan pertolongan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan di laut kerap mengalami hambatan. Secara adat kita kalau ada orang hilang atau orang yang meninggal di laut, kita tetap menolong dan mencari. Tapi sistem komunikasi ini kan agak sedikit terbatas kita.
apabila kita perlu tambahan orang itu kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang pihak-pihak nelayan lain yang ada di laut, yang ada di kapal lain, dan orang-orang yang berada di darat seperti Panglima Laut sendiri dan pihak-pihak seperti SA. Dari Basarnas sendiri kami juga secara intens berkoordinasi dengan nelayan maupun Panglima Laut karena memang kami sadari bahwa Panglima Laut ataupun nelayan yang ada di sekitarnya itu sangat membantu kami dalam pelaksanaan operasi SAR, sehingga akan mempermudah dan mempercepat penemuan korban ataupun pelaksanaan operasi SAR yang sedang kita laksanakan. Kepala Basarnas Banda Aceh menambahkan agar nelayan tetap memperhatikan perakiraan cuaca dari BMKG saat ingin melaut, juga melengkapi alat keselamatan serta tidak dianjurkan untuk berpergian dengan satu kapal saja, sehingga dapat meminimalisasi jumlah korban saat terjadi kecelakaan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Kesan dalam menegakkan peraturan daerah. Atraksi bela diri, yel hingga pembuatan pelangi menjadi hiburan bagi ratusan peserta upacara peringatan Hari Jadi Damkar ke-103, Satpol PP ke-72, dan Linmas ke-60 tahun di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Atraksi tersebut sontak memukau para peserta yang kagum akan kebolehan Dinas Pemadam Kebakaran yang mampu menampilkan pembiasan cahaya berupa pelangi di lapangan upacara kantor Bupati Bangka Senin 28 Maret. Selaku perangkat daerah penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Begitu juga tugas damkar, utamanya saat terjadi bencana alam maupun kebakaran. Sementara, perlindungan masyarakat atau Linmas yang terdekat dengan warga wajib mengetahui gerak-gerik perilaku warga yang mencurigakan di lingkungannya demi menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Bupati Bangka Mulkan, Satpol PP, Linmas, serta Damkar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus kompak serta wajib bersinergi dengan TNI Polri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tentunya harapan kami bahwa dengan bertambahnya usia ini, bahwa dari ketiga bagian ini harus betul-betul memberi suatu kontribusi yang cukup banyak kepada masyarakat dan juga untuk berinovasi agar adanya suatu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Selain menggelar upacara bendera serta atraksi ketangkasan, peringatan HUT Satpol PP, Damkar, serta Linmas ini juga diisi dengan pemberian sembako bagi warga sekitar. Satpol PP dengan yang lainnya sangat membantu saya, sangat bagus sekali. Terima kasih buat semua yang menyebarkan di Satpol PP ya. Terima kasih. Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan di usia ke-103 tahun, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka meluncurkan call center, layanan operator kebakaran dan evakuasi Bangkastara yang disingkat Lokasi Basah, serta Sidulang Perkasa, yakni sistem pengaduan pelanggaran Perda Bangkastara oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka beserta nomor pengaduannya. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Baiklah pemirsa, usai sudah rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini, Senin 28 Maret, kami masih memiliki ragam informasi lainnya yang bisa Anda temukan pada laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta program kami yang ada di channel UCTV. Pemirsa, saya Sintia Gesino mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat.